Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kepala SMK Pertanian Pembangunan Padang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan laboratorium. Berstatus ASN, pelaku pelecehan sesama jenis di Pariaman ditangkap polisi. 600 hektar sawah di Solo, panen raya padi. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan mantan Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan Padang bersama wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di sekolah itu. Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung laboratorium dan kaca sekolah, dana bantuan Kemenristek Dikti tahun 2021-2022 sebesar 2,6 miliar rupiah. Penetapan keduanya setelah jaksa memeriksa 27 saksi, termasuk saksi ahli. Kejari Padang juga sudah mendapatkan alat bukti yang cukup, sehingga meyakinkan keduanya melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini terdapat dugaan penyalahgunaan dan penggelembungan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 257 juta rupiah. Saat ini, tersangka belum ditahan, karena menurut jaksa, keduanya kooperatif saat pemeriksaan. Meski jaksa menetapkan mantan kepala sekolah dan wakilnya sebagai tersangka, namun tidak untuk bendahara sekolah. Menurut jaksa, peran bendahara hanya menjalankan tugas dari kedua tersangka. Kita telah menetapkan 2 orang tersangka, kepala dengan wakil. Dan proses selanjutnya kita akan segera melakukan pemberkasan. Mengenai bendahara tadi dari tim kita sudah berkoordinasi bahwasanya bendahara tidak ditetapkan menjadi tersangka karena itu hanya parkir aja tuh rekeningnya, di dana tersebut parkir aja di rekening bendahara itu atas perintah suruhan dari kepala sekolah. Perkara korupsi di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang ini berawal dari informasi guru di sekolah itu yang diterima Kejari Padang. Hingga kini, Kejari Padang masih terus melakukan penyidikan karena tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang ikut terlibat. Robiha melaporkan dari Padang. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Cabang Pasaman Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati pada Senin siang. Sebelum berorasi, mereka long march dari depan Masjid Agung menuju kantor Bupati. Salah satu tuntutan mereka agar gugus tugas reforma agraria Pasaman Barat segera menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu, mereka juga mendesak Bupati untuk melaksanakan Undang-Undang Reforma Agraria. Ratusan petani ini juga membawa spanduk dan poster untuk menyuarakan tuntutan mereka. Sulitnya perjuangan petani di lahan konflik tergambar dalam aksi teatrikal yang mereka peragakan. Salah seorang petani perempuan sampai menangis dalam aksi damai tersebut. Bahkan petani juga memperagakan drama perjuangan petani dengan pihak lain di lahan sengketa yang masih belum selesai hingga saat ini. Yang sengketa dengan petani yang SPI basis yang sampai sekarang belum ada tindak lanjut penyelesaian dari Bupati Pasaman Barat. Kita juga desak Bupati Pasaman Barat untuk segera melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria dengan berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang percepatan penyelesaian konflik. Bahkan sekarang ada Bupati punya kebijakan dalam rangka penyelesaian konflik agraria, Bupati sebagai ketua tim gugus tugas reforma agraria. Maka setiap konflik akan diselesaikan oleh tim gugus tugas reforma agraria.
Asisten 2 Pemerintah Pasaman Barat telah mendengar semua tuntutan anggota SPI dan akan menyampaikan langsung kepada Bupati. Kami sudah mencatat dan sudah melihat apa saja yang menjadi harapan dan keinginan serta tuntutan dari Bapak dan Ibu semua. Ada 7 poin besar yang disampaikan dalam surat ini, kemudian terkhusus kepada tim reforma agraria, juga ada pesan-pesan tuntutan dari basis-basis SPI di berbagai daerah. Unjuk rasa damai ini dikawal polisi. Setelah tuntutan mereka diterima, petani membubarkan diri dengan tertib. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Rektor Universitas Andalas yang baru, Eva Yonedi, akan menjadikan Universitas Andalas sebagai institusi yang berbasis korporasi. Artinya, budaya dan sistem kerja di Universitas Andalas layaknya sebuah perusahaan. Hal itu diutarakan Eva Yonedi kepada pers usai dilantik sebagai Rektor Universitas Andalas yang baru hari Senin oleh Ketua Majelis Wali Amanat Sakti Wahyu Trenggono. Pernyataan itu diutarakan Rektor terkait berubahnya status UNAN dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH sejak tahun 2021 lalu. UNAN 5 tahun ke depan akan menjadi institusi yang berbasis korporat. Artinya budaya dan sistem itu seperti di korporat ya. Kita pelan-pelan bertahap bangun itu dengan peluang PTNBH. Ya. Kedua, UNAN akan menjadi Research and Innovation Based University. Jadi universitas yang berbasis riset dan inovasi. Mahasiswa berharap Rektor pengganti Yuliandri ini mampu membawa Universitas Andalas menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional. Harapan dari saya sebagai mahasiswa untuk Bapak Dr. Eva Yonedi, harapannya bisa membawa UNAN ke arah yang lebih baik dan bisa mewujudkan cita-cita UNAN sebagai world class university dan juga bisa mewujudkan semua visi dan misi yang telah disampaikan waktu penyampaian visi misi kemarin. Untuk Bapak Dr. Eva Yonedi, tentunya harapan kami dari mahasiswa tetap ingat bagaimana dasar visi misi untuk mahasiswa juga mengabdi kepada mahasiswa, bukan hanya kepada aktivitas akademika secara dosen ataupun teknik, tapi kepada mahasiswa bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa dan pengembangan prestasi di mahasiswa tentunya untuk di Universitas Andalas. Dukungan terhadap mahasiswa mungkin lebih kepada memberikan fasilitas kepada unit kegiatan mahasiswa dan juga membantu support dalam bentuk hal pendanaan dan lain sebagainya untuk operasional kegiatan mahasiswa. Selain itu, Eva Yonedi yang mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga akan menjadikan UNAN sebagai universitas yang berbasis riset dan informasi, akan membereskan kualitas pelaksanaan pendidikan untuk mencetak SDM yang unggul. Eva Yonedi juga akan membawa UNAN untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan masalah sosial, serta kinerja di UNAN yang akan berbasis meritokrasi. Artinya, mahasiswa dan dosen yang unggul akan dihargai. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Warga Amping Parak Timur, pesisir selatan, bergotong royong memperbaiki jalan serta saluran air. Pekan lalu, daerah ini terendam banjir yang mengakibatkan jalan semakin rusak parah. Karena tak ada bantuan dari pemerintah, warga dengan swadaya memperbaiki kondisi ini. Jalan yang rusak ditimbun dengan material seadanya. Sedangkan bandar yang tersumbat dibersihkan agar aliran air menjadi lancar. Jalan sepanjang hampir 3 km ini merupakan akses satu-satunya ratusan keluarga yang tinggal di permukiman tersebut. Jika terputus, masyarakatnya akan terisolasi. Menurut salah seorang warga, sejak jalan itu dibangun secara swadaya 28 tahun lalu, belum pernah pemerintah membangun jalan menuju permukiman tersebut. Untuk merawat jalan, warga memungut Rp5 per kilogram buah sawit yang terjual.
semasa saya berangkat dari 94 ini belum ada pemerintah bangun pendalam ini, belum ada Pak. Masih swadaya ini Pak. Ini saya setiap habis nimbang sawit itu per kilogram tuh Rp5 mengeluarkan pertimbangan sawit itu untuk menimbun jalan ini seperti tadi. Jadi ya harapannya supaya swadaya ini berhenti, hendaknya ada perhatian kepada pemerintah yang terkait itu. Permohonan masyarakat yang ada di sini. Ini adalah akses jalan satu-satunya transmigrasi di OTT Tanjung Parak Timur untuk kebutuhan sehari-hari hasil tani. Masyarakat yang tinggal di permukiman transmigrasi tersebut menuntut pemerintah membangun jalan yang lebih layak. Selama ini hanya janji-janji manis yang mereka dapatkan saat kampanye pemilu atau pilkada. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.